video ini yang masih aku mau banget bereksperience itu ngajar di Malaysia 1 tahun aja nggak apa-apa. Hi everyone, welcome back into my channel and this is Hello Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking the subscribe button by Tuachas, and today I'm not alone. Yes, it's not alone because I come back here. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam, tinggal Mistika nih, ya, Mr. Kita Ajis. doakan semoga semua urusannya Mistika lancar, mudah dan segera kembali lagi bersama kita. Amin. So, aku nggak solo karir, ya alhamdulillah dia sudah datang hari ini. Gitu. Solo karir. Ya. Yeah. Oke, nah Mister, kan kemarin kita react tentang SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Seperti itu. Aku juga kemarin pernah react pas solo karir video sebelum ini tentang SPM juga. Itu support system diberikan oleh teman-teman mereka, orang tua mereka ketika anak-anak itu melakukan SPM seperti itu. Nah, hari ini ada video lain tentang SPM. Kenapa sih Sastra terlalu react tentang SPM? Karena it's something that I don't find in Indonesia. Tidak ada habisnya ya. Tidak ada habisnya surprise saya yang saya temukan tentang budaya SPM yang ada di negara Malaysia. Nggak hanya tentang SPM-nya itu sendiri, sulitnya, tantangannya, challenging-nya, kemudian budaya-budaya orangnya. Dan kali ini ada video tentang SPM juga, dan judulnya adalah This What Makes SPM So Special. Seperti itu. Dan apalagi yang nggak habis-habis tentang SPM, dan itu ingin tahu banget saya sebagai guru. Dan itu bisa memberikan inspirasi juga buat kami orang luar. Jadi mungkin buat kalian tuh biasa aja, sudah sangat biasa. Buat saya, buat kami tidak biasa. Very surprising. Yeah, very surprising. Let's just see what makes SPM so special. Here we go. 1, 2, 3. SPM Day 1 2024-2025. Apa ini? Jom sarapan dulu agar minda tak lesu. Oh, sarapan sebelum SPM? Sayang-sayangnya cikgu dengan kamu. Guru-guru siapa sarapan, Mister? Doa dan kasih cikgu-cikgu mengiring Masya berdoa. Allah, look at that. Itu guru-gurunya semua ke? Cikgu-cikgu, Mister. Ya Allah. Cikgu laki-laki, cikgu perempuan pun. Dan mejanya pun didekorasi ya, seindah mungkin. Look at that. Ya Allah. I don't find this in my country. Allahu Akbar. Sudah mengulurkan bantuan. Oh, ada yang menyumbang, Betul. tapi guru-gurunya yang melayaninya ya. Ya Allah. Semoga kalian bekerja dengan cepat. Amin, ya Ya Allah, Tuhan. Pengorbanan hari ini dan pekerjaan masa depan. Beautiful. Pengorbanan guru-guru memang. Cucu dalam dewan pemeriksaan untuk SPM, nenek ini baca Yasin dan zikir untuk cucu. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ini yang membuat SPM spesial banget, terusnya buat saya dan Mr. Aji dan orang-orang yang ada di sini. Guru mata pelajaran akan menunggu di hari exam sebagai support dan tanggung jawab mengajar batch tersebut. Ada sebagian guru yang baca Yasin di saat anak-anak murid SPM. Lihatlah guru ini menyambut anak-anak yang sudah selesai ujian, Mister. Finally you did it guys. Oh my god, dia yang terharu. Betul, karena ini adalah hasil kerja juga dari tanggung gurunya. jawab dia gitu. Betul, ya. tanggung jawab juga. Dia mungkin yang tegang di luar itu, anak-anak di dalam SPM, gurunya yang nervous. Sebagian guru baca Yasin, Mister. Beautiful. This is beautiful. Allah Akbar. Lihatlah kedekatannya nih, Mister. Begitu dekat, ya Allah. Ya Allah, Mister. Teacher is not only a teacher. They're not only teaching ya. Yeah, they're not only teaching. They are building the. Look at them. They are
them to the right future. Ya Allah, siapa sih yang gak bangga disambut sama guru di depan dengan pelukan? Dan secara konsisten hanya laki-laki yang dipeluk guru, laki luar biasa banget. Inilah guru seharusnya seperti ini. First day SPM bertulis. Ini kayaknya guru-gurunya yang menantikan di depan, Mister. Masya Allah. Karena ada SPM yang lisan ya, Mister ya, betul. Yang speaking ya. Oh, luar biasa. Support yang diberikan oleh guru, Mister. Menyambut anak-anak itu di gerbang di depan satu-satu sebelum masuk kelas. Ditepukin pundaknya, dilihatin. Masya Allah. Aku janji waktu itu 2025 nggak mau nangis. Aku belum jatuh, berhasil terbendung. Ya belum. Begini loh guys, yang bener-bener surprisingnya banget buat saya, buat Mr. Aziz tuh bisa sampai seperti ini. Gitu, Allah, seperti budaya ini yang mungkin kalaupun ada mungkin, tapi sangat jarang dan tidak semasif ini support yang diberikan dalam bentuk kehadiran, dalam bentuk makanan, dalam bentuk pelukan, dalam bentuk bacaan Yasin di depan, ditungguin sama nenek. Beruntungnya siswa itu. Ya Allah, dan beruntungnya semua murid Malaysia memiliki guru-guru luar biasa seperti guru-guru ini. Keren banget. Kalau saya melihat video ini tuh kembali mengingatkan bahwa tugas sebagai guru itu bukan hanya tentang datang ke sekolah, menunaikan pekerjaan, untuk mengajar, memberikan nilai berdasarkan hasil pembelajaran mereka, kemudian pulang dan mendapatkan gaji atau salary gitu ya dari tempat kita bekerja. Itu lebih daripada itu gitu. Ketika kita melibatkan moral value, ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan kita sebagai guru dan pengajar, pasti adalah hal-hal seperti ini yang akan kita temukan gitu. Karena being a teacher is beyond than only teaching activity gitu. Tapi kita juga memastikan bagaimana ilmu yang kita bagikan benar-benar dipahami, benar-benar dapat disampaikan kembali oleh murid-murid kita kepada orang lain, dan salah satunya adalah melalui SPM ini. Karena ketika mereka menulis berarti mereka sudah memahami dan mereka mampu mengingat apa saja yang dibagikan oleh guru mereka. Bagaimana guru-guru ini mampu dan berhasil menciptakan atmosfer atau suasana lingkungan pelajaran yang sangat bersahabat gitu. Karena teacher dan student itu bukanlah tentang hierarkial gitu, bukan tentang siapa yang ada di atas siapa. Guru adalah orang atau sosok yang paling tahu dia dibanding murid-muridnya gitu. Tapi melalui video ini kita melihat bahwa koneksi guru dan siswa lebih dalam daripada itu gitu. Guru-guru menyiapkan sarapan, guru-guru mendoakan dan membacakan Yasin untuk keberhasilan dari siswa-siswanya atau murid-muridnya. Ini sungguh akan terjadi ketika kita benar-benar melibatkan moral value. It's not only about how you teach well, how you work well, and then you get the salary every single month. Tapi lebih daripada itu, ketika kita berhasil melihat siswa-siswi kita tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang bermanfaat karena mengamalkan ilmu yang kita bagikan, itu adalah keberhasilan yang sebenar-benarnya hakiki gitu, dibanding gaji kita atau salary kita kian naik gitu ya. Tapi sebenarnya kita belum tahu ilmu kita yang kita bagikan itu benar-benar siswa-siswa kita manfaatkan atau bagikan lagi kepada orang lain. Karena itulah yang kita sebut sebagai amal jariah dari seorang guru. Karena ketika kita sudah wafat nanti, hanya ilmu yang kita bagikanlah yang akan menemani kita di alam kubur. Di samping doa anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Dan untuk memiliki rasa tanggung jawab seperti ini, kamu ikut nervous, kamu ikut deg-degan tentang apa yang dilakukan oleh murid-murid kamu di dalam kelas selama SPM, itu luar biasa banget untuk bisa memiliki perasaan seperti itu.
kamu yang sepertinya ya Allah pasti berdiri situ penuh dengan doa, penuh dengan pengharapan agar anak-anak di dalam kelas itu melakukan atau melaksanakan SPM-nya dengan sebaik-baiknya. Luar biasa banget. Dan setelah murid-muridnya selesai melakukan tugas, disambut dengan pelukan hangat. Welcome, 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 congratulations. Semoga hasil yang terbaik yang Allah berikan kepada kalian semua. Rakyat-rakyat Malaysia, siswa-siswa Malaysia yang melakukan SPM di tahun ini. Masya Allah. Kalau jadi ada dua point of view, Mister. Kalau saya melihat peran guru dalam SPM ini. Mungkin kalau kita hanya memandang guru sebagai profesi gitu ya, sebagai tempat atau platform mencari uang gitu ya, pasti kita hanya akan sudah mengajar, pulang dan tidak akan berdiri di depan situ. Anak-anak memastikan anak-anak sudah siap, oke, SPM apapun hasilnya ya sudah. Tapi ketika dia seorang guru gitu ya, beliau-beliau yang tadi ada di video sadar bahwa SPM sesungguhnya bukanlah evaluasi bagi siswa saja, tapi evaluasi bagi guru. Apakah mereka sudah menerapkan metode pengajaran yang dimengerti oleh siswa-siswanya? Apakah siswa-siswi mereka sudah memahaminya? Ketika nilai-nilainya bagus, berarti juga adalah evaluasi yang bagus dan nilai yang bagus bagi guru. Tapi ketika nilai-nilainya rendah atau tidak memuaskan, ini juga menjadi bentuk kegagalan, bukan bentuk kegagalan siswa, itu tapi bentuk bentuk kegagalan guru gitu. Itulah kenapa makanya gurunya juga merasa sangat bertanggung jawab untuk mendoakan siswa-siswinya agar diberikan kelancaran, kemudahan dan menyambutnya. Itu seperti orang menyambut para pahlawan selesai dari medan perang gitu. Alhamdulillah kamu kembali dengan senyuman, kamu kembali dengan keceriaan dan kebahagiaan. Jadi memang ini adalah sebuah berkat yang dimiliki oleh anak-anak muda Malaysia, mendapatkan guru-guru yang selalu memberikan service yang excellent, beyond than what they should do every single day. Gitu. Support yang diberikan itu bermacam-macam mungkin. Buat yang bisa menyediakan sarapan, mereka akan menyediakan sarapan. Buat yang hanya bisa melayani sarapan, mereka akan melayani sarapan. Buat yang bisa, saya akan bantu dengan membaca Yasin. Saya akan bantu dengan berzikir. Dia akan berzikir. Cheerleader bahkan. Cheerleader juga. Tadi beda banget dengan ujian aku. Ujian aku waktu itu, I don't even see my teachers out there waiting or standing making sure everything is okay. I don't see their faces seperti itu. Mungkin mungkin sibuk di dalam itu, mungkin mereka nervous sehingga tidak berani untuk memunculkan wajah mereka seperti itu ada di ruang guru. Tapi lihatlah bagaimana guru ini berbaris menyambut siswa di depan itu, Mister, making sure mereka ketika langkah pertama ke sekolah tuh welcome, semangat, udah diberikan semangat positif gitu loh. Ya Allah, luar biasa banget, hingga keluar ujian tuh masih pun disambut oleh guru-guru mereka. Itu amazing banget yang aku bisa pelajari. Kenapa SPM di Malaysia begitu spesial? Karena ini merupakan sebuah kolaborasi semua yang ada di sekolah. Tidak hanya guru, orang tua, nenek pun datang. Seperti itu. Siswa juga melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Ini agak keluar dari SPM ini sih ya. Bukan jangan-jangan. Kita senantiasa melihat video-video, kita mereaksikan video-video tentang bagaimana guru memperlakukan siswinya dengan sangat hangat, bahkan seperti anak mereka sendiri. Ada yang disuapi. Gitu ya, betul. Jangan-jangan memang orang-orang yang menjadi guru di Malaysia ini benar-benar standarnya tinggi sekali. Orang-orang yang sangat terpilih. Itulah kenapa orang-orang anak-anak muda di Malaysia ini ingin menjadi guru. Gitu, karena guru adalah pekerjaan yang sangat honorable. Gitu, sangat dilihat oleh masyarakat begitu. Karena mungkin seleksinya juga standarnya tinggi ya. Ujian psikologisnya juga tinggi karena hampir kita lihat tidak hanya bisa mengajar. Betul. Bukan hanya mengajar, sepertinya dedikasi guru Malaysia terhadap siswa-siswinya tuh rata semuanya. Kualitasnya tuh sama gitu ya. Hampir tidak pernah kami mendengar kabar bahwa adanya guru yang menyalahi kode etik atau melanggar peraturan di Malaysia gitu ya. Ya semoga menginspirasi kembali. Kita bawa video ini bukan untuk Malaysia sudah applying this. Kita bawa video ini untuk kita orang-orang kita lihat, untuk teman-teman kita lihat, untuk rakyat kita lihat. Seperti inilah sesuatu yang
Mungkin baiknya kita lakukan juga seperti itu. Karena mengajar, lagi-lagi seperti Mr. Aziz bilang, itu is not only teaching in the classrooms and then done. Ternyata ada standar yang lebih tinggi daripada cuman hanya mengajar ternyata. Lebih kayak benar-benar mengayomi, mendidik, seperti itu, mengarahkan, directing. Itu luar biasa banget ternyata. Ada standarnya seperti itu. I agree with you. Ada 3 hal yang saya lihat terjadi di Guru Malaysia dan semoga ada juga di diri kita berdua amin, dan di Mistika juga gitu. Yang pertama adalah guru itu adalah pemimpin, membuka jalan bagi siswa-siswinya dan menerangi jalan di hadapan agar siswa-siswinya berani maju. Yang kedua adalah menuntun dari samping, gitu ya, menuntun dari samping, memberikan memberikan kepercayaan bahwa kamu bisa melakukan ini, menjadi teman diskusi, berjalan beriringan. Bersama-sama. Dan yang ketiga adalah menyokong dari belakang, memberikan dorongan dan motivasi bahwa kamu bisa melakukan ini, beginilah caranya, kamu pasti bisa. Jadi ketiga peran itu, ketiga arah itu dipenuhi oleh guru-guru Malaysia, sehingga apa yang dirasakan oleh siswanya bukan hanya guru saya mengajar dan setelah itu selesai, tapi ada bahasa kasih yang senantiasa diberikan oleh guru-guru Malaysia. Guru-guru Malaysia dengan sentuhannya, dengan kata-kata bijaknya, dengan kata-kata manisnya, dengan tindakannya yang baik juga gitu ya, dengan waktu yang sangat berkualitas diberikan bahkan di luar jam pelajaran, di luar jam guru-guru harus mengajar. Hal-hal seperti itulah yang senantiasa harus diwujudkan oleh guru-guru dimanapun berada gitu. Luar biasa banget, it's so inspiring, bikin saya gemeter, bikin saya benar-benar jadi lemah saat ini untuk mengetahui, tersadar ketika Mr. Aziz bilang tuh kayaknya guru di Malaysia tuh nggak hanya boleh mengajar doang gitu, ada standar khusus, karena memang yang kita reaksikan dari dulu sampai sekarang kok sama ya perilaku gurunya gitu, nggak ragu-ragu suapin, bawain ice cream, what gitu. Buat kita tuh what ternyata inilah strategi. I do believe ini strategi cara guru Malaysia mengajar dan mendidik dan approach ke anak murid mereka. Because at the end of the day we have to create very fun atmosphere, very fun environment, karena dari situlah anak-anak bisa menumbuhkan rasa percaya dalam diri mereka untuk this is the place that I'm going to choose to learn at. This is the teacher that I'm going to choose to learn with gitu. Dan ya guru Malaysia sangat inovatif untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kepercayaan dari siswa-siswinya gitu. Jadi setelah nonton video ini yang masih aku mau banget bereksperience itu ngajar di Malaysia 1 tahun aja nggak apa-apa. Allah give the opportunity kita bertiga untuk bisa merasakan, bukan untuk mencari duit di Malaysia, tapi untuk I want to absorb ilmu yang ada di guru-guru Malaysia. I want to feel the atmosphere and I want to bring it in Indonesia. Jadi aku bisa tularkan ke guru-guru yang lain seperti itu. Semoga ada kesempatan. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin Allahumma amin. Mungkin ada yang punya sekolah boleh mau hubungi kita. Setahun aja gitu. Setahun aja nggak apa-apa. 2 tahun. Okay everyone, that's all from us. All that you find this very good, don't forget thumbs up and give this channel for this stuff. Super from us in Indonesia. Guru Malaysia. Indonesia juga bisa. Guru Indonesia juga.